Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke sahabat-sahabat semua, mohon maaf, ini Bang J masih ada di kandang kambing Bang J ya. Di kesempatan kali ini Bang J akan membahas seputar kambing kawin suntik kawan ya. Karena ada sahabat yang bertanya terkait kambing kawin suntik yang memang banyak dikeluhkan. Ada sebagian peternak ya yang mengeluhkan kabarnya kawin suntik itu sulit berhasil ya. Dan pengalaman Bang J sendiri juga, kambing Bang J kawin suntik dua-duanya gagal dulu ya. Nah, di kesempatan ini Bang J akan berbagi dari pengalaman kawin suntik yang berhasil ya menurut peternak di tempat Bang J, dan juga menurut nasihat atau info dari mantri hewan ya. Jadi di kesempatan kali ini Bang J akan membahas tentang empat kunci sukses ya kambing kawin suntik langsung bunting ya. Nah, ini perlu diperhatikan bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan nanti di kandangnya itu tidak ada pejantan ya, tidak ada pejantan yang nantinya mau tidak mau kambingnya yang betina harus kawin suntik. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi apa saja 4 kunci suksesnya? Nah, yang pertama, bagi sahabat-sahabat semua yang kebetulan ingin mengawinkan kambingnya dengan kawin suntik atau apa istilahnya inseminasi buatan ya. Yang pertama, ini menurut info atau saran dari mantri hewan ya, sebelum dan sesudah dikawinkan, terutama sebelum dikawinkan kawan ya. Jadi sebelum dikawinkan itu saran dari mantri hewan, kambing-kambingnya yang akan dikawinkan itu harus diberikan pakan yang banyak mengandung nutrisi ya. Contohnya seperti di kandang Bang J ini, kambing-kambingnya diberikan pakan hijauan. Saran dari mantri yang mau mengawinkan baik kambing ataupun sapi, sebaiknya untuk kambing yang akan dikawinkan jangan diberikan pakan kering dulu, karena kabarnya nutrisinya itu kurang bagus ya kalau pakan kering. Dan juga sarannya juga setelah dikawinkan, pasca dikawinkan, disuntik ya, kawin suntik itu pakannya juga harus sama kawan ya, hijauan lah, maksimalkan hijauan yang banyak kandungan nutrisinya ya, karena memang itu juga sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan perkawinan kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat semua ingin agar kambingnya sukses di kawin suntik ya, jangan lupa mengawinkan kambing itu waktu kambingnya sudah sangat, atau istilahnya itu di puncak birahi kawan ya. Di puncak birahi itu tandanya dari kemaluan kambingnya itu sudah keluar lendir. Itu biasanya sudah birahi ya, sudah puncak birahi. Karena biasanya memang perkawinan suntik ini juga sangat dipengaruhi dari si kambingnya juga ya. Karena kawin suntik itu kan yang dimasukkan hanya satu sel saja kalau tidak salah ya. Satu sel atau calon bayi lah, calon cempe yang dimasukkan, sehingga harus benar-benar si kambingnya ini harus benar-benar siap ya. Beda kalau dengan kawin yang alami itu ya, itu banyak sel calon cempe yang masuk ke dalam ke dalam rahim si kambing ya. Kalau kawin suntik itu hanya satu sel ya, atau hanya satu calon cempe lah yang dimasukkan ya. Makanya kadang ada orang juga yang sekali mengawinkan itu kadang minta disuntik 2 kali, yang artinya minta dimasukkan 2 benih ya.
Ya, seperti itu yang kedua. Yang ketiga, perlu diperhatikan juga untuk sahabat-sahabat semua yang kebetulan mengawinkan kambing suntik ya, atau apa namanya, atau yang alami ya, terutama bagi kambing-kambing yang susah bunting kawan ya, sering kawin tapi tidak bunting-bunting. Ini perlu juga diperhatikan, yaitu sebelum dan sesudah mengawinkannya itu kambing harus ada di tempat yang teduh ya, jangan sampai ada di tempat yang panas ya. Kenapa kabarnya sih? Ini menurut pengalaman Bang J ketika lihat di salah satu stasiun televisi itu yang berkaitan dengan reproduksi manusia ya. Jadi kabarnya itu kalau sel spermanya itu masuk ke tempat, ke rahim ya, dan kebetulan kondisi orangnya itu, ini orang ya, mungkin sama juga dengan kambing ya, kondisi orangnya dalam keadaan dingin ya, dingin atau suhu di tempat itu dingin ya, maka akan memperlambat sel sperma itu mati ya. Tapi kalau di tempatnya panas, kabarnya sel sperma itu akan cepat mati kawan ya. Nah begitu juga setelah kambing dikawinkan, sebaiknya taruh di tempat teduh ya, agar sel sperma itu bisa lama hidupnya sehingga benar-benar terjadi pembuahan, yang artinya ada nanti calon cempe yang hidup ya. Nah untuk yang keempat dan yang terakhir ya, yang terakhir ya, hendaknya kambing yang sudah dikawinkan itu dipisah ya dengan kambing-kambing lain yang biasanya suka mengganggu pada kambing tersebut ya. Misalkan kebetulan di kandang sahabat semua, seperti di kandang Bang J ini kandangnya kandang koloni kawan ya. Nah sebaiknya untuk kambing yang sudah dikawinkan, biar tidak diganggu dengan kambing yang lain, itu dipisah. Seperti di sini ada, di kandang Bang J hanya ada 2 ruang ya. Sini ruang 1, yang sebelahnya ruang 2. Sebenarnya 2 ruang ini kalau untuk 3 kambing pun bisa ya. Cuman Bang J malas nyeketnya, jadi jadikan 2 ruang saja. Yang sebelah sana itu indukan dengan cempenya kawan ya. Yang di sini sebelahnya. Jadi sebaiknya dipisah dulu ya. Baru nanti kalau sudah ketahuan, sudah kelihatan benar-benar positif, baru bisa digabungkan lagi, misalkan di dalam satu koloni ya. Tapi memang lebih amannya untuk di masa-masa bunting itu memang harus ada perawatan ya, terutama bagi kambing yang sering sulit bunting dan juga sering keguguran. Oke, ini dulu ya 4 kunci sukses kawin suntik kambing langsung bunting ya. Semoga bermanfaat.